Oh, lobang men. Kalau kena lobang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua udah guys. Mungkin agak gelap. Ini jam 6 tadi sih gua dari kaki Gunung Salak di Ide. Di video mau kemana lagi? Bingung gua. Di video sebelumnya kan gua takbiran di daerah Cihideung, kaki Gunung Salak. Nah sekarang habis subuh tadi jam 6 gua pulang karena kan gua mau sholatin bareng keluarga. Kebetulan sih bokap bilangnya gitu, lo boleh takbiran di Cihideung tapi ada satu syaratnya, sholat idnya harus di rumah bareng keluarga. Jadi gue siap-siap pulang ya. Beginilah suasana pagi hari, subuh menjelang pagi di Idul Fitri. Oh iya, gue mau ucapin lagi biar afdol, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali fitri lagi, kembali suci, dan semoga di hari kemenangan ini kita berbahagia. Sek. Ya semoga juga kedamaian menyertai semua, karena kan Islam ini rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi semuanya. Gue mau sedikit curhat kali ya, cerita. Gue tinggal di kompleks ya, meskipun bukan kompleks mewah, kompleks biasa aja, perumnas kali ya. Dan sudah mulai kekinian ketika gua SMP SMA, jadi gua baru merasakan lagi yang namanya euforia takbiran yang selama ini hampa. Karena 3 tahun kebelakang ini gue pengen banget takbiran lagi, tapi kayak gitu, nggak rame di kompleks gua, nggak rame, cuman ada beberapa doang, nggak kayak dulu waktu gua masih kecil SD itu rame sampai nginep. Dan sekarang gua baru ngerasain lagi ada di Cihideung ini kaki Gunung Salak, itu rame banget. Yang main pukul beduk, ada yang takbiran. Alhamdulillah gitu Pak. Gua kayak merasakan sesuatu hal yang baru lagi, suatu hal yang sudah lama hilang. Sampai gua ngepost di Instagram gua, di Facebook gua, foto ketika gua duduk bareng orang yang lagi takbiran di dalam masjid. Gua bikin captionnya, beruntunglah bagi yang tinggal jauh dari kota dan meramaikan rumah Allah dengan tema takbir. Kenapa gue bilang jauh dari kota? Jarang gue merasakan yang benar-benar takbir beduk di daerah kota. Which is kota Bogor gitu. Enggak, gue belum pernah nemu yang seperti itu. Yang gue temuin ya takbiran, tapi kebanyakan hura-huranya, jarang yang takbirnya ya main beduk aja. Tapi kalau di sini gue ngerasain sesuatu yang tapi yang lama hilang gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau lo mau ngerasain lebaran takbiran, coba ke masjid-masjid gede gitu kan. Ketika ada takbir, lo bergetar gitu kan rasanya, seperti ada apa gitu ya, rasa pengen nangis. Ramadan ini kita belum ngejalanin ya secara benar kali ya, banyak alfanya, banyak tidurnya, atau banyak sesuatu. Ini hari kemenangan iya, tapi Ramadan udah lewat kan.
Gue bukan orang soleh, gue bukan orang yang rajin ibadah, justru malah gue mungkin ahli maksiat kali ya, masih omongan gue kadang kasar, tapi gue merasakan sesuatu gitu. Ya gue bingung ngejelasinnya. Alhamdulillah gue diberi kesempatan untuk takbiran dan duduk di antara orang-orang soleh, dan gue baru lagi merasakan yang namanya Ramadan tuh kayak gimana sih. Karena gue pikir Ramadan itu euforianya hilang ketika sudah SMA, SMP, SMA gitu, udah hilang aja. Dan gue mendapatkan itu di kaki Gunung Salak di hidup. Satu dari banyak hal yang gue syukurin adalah orang tua gue masih lengkap ya. Berbahagia lo buat lo yang keluarganya masih lengkap, orang tua lo masih lengkap. Karena apa? Lo masih bisa cium tangannya, lo masih bisa meminta maaf, benar-benar minta maaf bersentuhan. Lo kebayang gak sih kalau misalnya kedua orang tua lo udah gak ada? Sorry nih buat lo yang orang tuanya sudah gak ada, itu pasti miris nangis kalian dengar omongan gue ini. Ya gue satu-satunya yang bersyukur adalah orang tua gue masih ada loh. Kalau orang tua gue gak ada, gue bukan cium tangannya, gue cium lisannya. Ma, Pa, ini aku datang. Tapi lu cuma bisa ngelihat lisannya aja, cuma batu lisan, bukan real loh. Itu kadang gue banyak dosa sama orang tua gue, sering ngelawan segala rupa. Dan omongan gue ini adalah omongan yang sering diomongin sama orang-orang. Semoga aja gue nggak termasuk yang menyesal. Lobang men, kalau kena lobang, aduh, masalah lobangnya dalam banget. Sudah kelihatan yang mau sholat id, berarti sudah mau jam 6 kayaknya, karena udah banyak banget orang yang lewat. Kebetulan juga daerah yang gue lewatin tadi itu adalah daerah Santri dekat Asogiri, jadi bisa lo lihat ya, udah beberapa orang yang pakai sarung udah berangkat buat sholat id. Gue juga berdoa sih, semoga aja pas gue pulang belum ada yang berangkat sholat id, belum rame. Karena kebetulan rumah gua jalur yang biasa dilewatin sama orang-orang buat sholat id. Lo kebayang gak sih orang-orang pada sholat id, gua baru pulang buka gerbang? Well, rasanya tuh kayak gimana gitu ya. Ini orang baru pulang dari mana? Suzon nanti. Nah, lawan kata dari suzon adalah husnuzon. Husnuzon itu adalah berprasangka baik. Dan yang namanya suzon itu paling susah buat dihilangkannya. Ada aja suzon terus. Oke, gue udah mau masuk kompleks gua, tapi bukan ini kompleks gua. Ini hanya jalan terusan aja karena gua lewat belakang dalam artian gue bukan lewat jalan raya. Dulu sepi,
lebih sepi dari tadi, nggak ada angkot, adanya odong-odong. Odong-odong itu adalah angkot-angkot yang sudah tua, sudah lewat. Nah, untuk angkut penumpang odong-odong, bukan odong-odong tipe sekarang ya, yang harus digoes dan anak kecil yang naik, bukan, beda lagi. Gue juga nggak tahu untuk apa korelasinya antara angkot yang tua dan odong-odong yang digoes. Oke, gue udah mau sampai rumah. Thank you banget yang udah nonton ya. Sekali lagi gue ucapin minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.